Salve, salam jumpa kembali dengan saya Romo Adnan di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara-saudari lewat renungan yang saya bawakan ini. Jangan lupa mohon dukungan untuk channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan bagikan juga dengan teman-teman kalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah kepadanya seorang yang sakit kusta. Ia sujud menyembah Yesus dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menahirkan aku." Yesus lalu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, di zaman Yesus, orang-orang Yahudi menganggap penyakit kusta sebagai penyakit kutukan Tuhan. Penyakit ini dianggap aib. Orang yang menderita kusta akan dikucilkan dan disingkirkan dari pergaulan, dari kebersamaan, dari kehidupan masyarakat. Orang yang sakit kusta sungguh menderita, baik secara fisik maupun batin. Dalam Injil hari ini, seorang yang sakit kusta nekat datang menjumpai Yesus. Ia tahu bahwa banyak orang pasti menolaknya, tetapi ia sangat yakin bahwa Yesus tidak akan menolaknya. Karena itu, ia berani datang bertemu Yesus dan meminta agar ia ditahirkan. Ia merasa tidak kuat lagi dengan beban sakit dan perlakuan orang terhadap dirinya. Ia datang menjumpai Yesus dengan iman yang besar. Ia punya keinginan besar untuk sembuh. Namun kepada siapa ia dapat meminta pertolongan? Tak ada lagi yang mau menolongnya. Semua orang menghilang dari hadapannya. Ketika ia mendengar Yesus datang, ia segera menyembah Yesus dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menahirkan aku." Ia sudah kehabisan cara bagaimana agar ia bisa sembuh. Harapan satu-satunya dan terakhir hanya pada Tuhan, pemilik hidup. Ia yakin bahwa Tuhanlah yang dapat memenuhi harapannya itu. Ia sadar bahwa Yesus adalah Tuhan atas segalanya, termasuk atas sakitnya. Ia datang bertemu dengan Yesus dengan sebuah harapan yang tulus dan manusiawi. Yesus memenuhi kerinduan hatinya dengan mengulurkan tangannya dan menjamahnya dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Saat itu juga si penderita kusta tersebut menjadi tahir dan sembuh dari sakit kustanya. Yesus memulihkan fisik dan batinnya. Yesus memberikan kepadanya kehidupan baru. Yesus tahu bahwa ada sesuatu yang lebih berharga dari penyakit, yaitu tubuh manusia. Yesus sangat menghargai tubuh manusia. Yesus sangat menghargai manusia. Seberapa cacatnya tubuh manusia, tapi harkat dan martabatnya tetap mulia. Yesus mau menyatakan bahwa ia adalah ciptaan yang istimewa. Yesus menyembuhkan martabat orang tersebut yang terluka dan mengangkatnya kembali. Yesus mau orang itu bebas dari keadaan terkutuk dan terkucil. Itu sebabnya ia tidak saja menyembuhkan, tetapi mengirim orang itu menjumpai para imam. Yesus juga menyuruhnya untuk menghaturkan persembahan di bait Allah.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, hari ini Tuhan mengajak kita semua, entah yang sakit atau sehat secara fisik, untuk memiliki hubungan yang baru dengannya. Karena Tuhan dapat menyembuhkan kita secara fisik dan batin. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan saat ini. Tidak usah malu dan takut untuk datang kepada Tuhan dengan iman dan harapan. Manusia mungkin menyingkirkan atau mengasingkan kita, tetapi Tuhan tidak akan pernah mengucilkan kita. Tuhan bahkan setiap saat selalu menunggu dan menjemput kita dengan rahmat-Nya yang besar. Tuhan senantiasa terus bekerja di dalam hidup kita. Tuhan memberitahu kita bahwa kita ini bernilai. Nilai kita ada di dalam diri kita. Kita tidak mendapatkan nilai ini dalam perjalanan waktu. Nilai yang saya dan kalian miliki sudah jadi bagian yang tak terpisahkan. Nilai ada pada kita sejak awal kita ada dan mengikuti kita dimanapun kita berada. Tidak peduli bentuk kita seperti apa, nilai ini selalu menjadi milik kita. Tuhan juga memberitahu kita bahwa kita bukan sampah, kita istimewa. Nilai istimewa kita adalah satu-satunya alasan kita memiliki hak asasi manusia yang tidak boleh diabaikan. Hak ini tidak bisa dirampas dan tidak bisa diberikan karena tidak bisa dipisahkan dari diri kita. Jika nilai manusia yang istimewa ini jatuh, maka hak manusia yang tak terpisahkan ini juga jatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kita istimewa karena diciptakan oleh Allah sesuai gambar dan rupa Allah sendiri. Gambar Allah menanamkan nilai dalam jiwa kita. Maka yang sakit atau sehat layak untuk dilindungi. Tidak peduli apakah tubuh kita sehat atau sakit, cacat atau tidak normal, kita tetap bernilai. Kita dicipta dalam gambar dan rupa Allah. Kita dicipta sederajat. Allah menciptakan kita indah adanya. Kita diberikan hak-hak tertentu oleh pencipta kita. Martabat kita adalah suatu bawaan, bukan suatu tambahan. Hanya gambar Allah dalam diri manusia yang bisa memberi kita nilai absolut, tujuan utama, dan nilai yang mulia. Kita memang makhluk hidup, tapi kita lebih dari makhluk hidup. Di seluruh dunia, Allah hanya menciptakan satu makhluk yang dalam cara yang unik dan penting dan hampir tidak bisa digambarkan. Serupa dengan Dia, segambar dengan Dia, memiliki jiwa yang menyerupai gambarannya. Kita adalah makhluk hidup, tapi kita bukan sekadar makhluk hidup. Kita bukan Allah kecil, tapi kita juga bukan tidak bernilai. Kita dicipta serupa dengan Allah dalam cara yang luar biasa, dan ini tidak akan pernah bisa diambil dari kita. Tidak peduli seberapa sehat atau sakit, muda atau tua, besar atau kecil, cacat atau bergantung, kita tetap makhluk yang indah. Kita memiliki tanda Allah. Allah telah menciptakan kita serupa dirinya, dan itu mengubah segala sesuatu. Dengan demikian, kita mesti meringankan beban orang dengan berani siap untuk menyentuh dan masuk mendekat dalam kehidupan orang tersebut. Tidaklah cukup bahwa kita hanya sekedar menolong orang lain. Kita diajak untuk berani memastikan bahwa orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita itu juga harus disentuh atau dijamah dengan cinta dan perhatian. Kita diajak untuk datang menerima dan mengembalikan sesama kita pada kebersamaan yang pernah menolaknya. Marilah kita saling menjaga dan bukannya saling mendiskriminasi, karena kita semua bernilai dan istimewa. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Salve. Tuhan memberkatimu sekalian.